sama semua teman-temannya. Besoknya ibu-ibu lain langsung protes sama aku karena anaknya minta papahnya 2, pengen kayak Kela. Dengan sebagai ibu, sebagai dokter gitu ya, ini profesi ini kan jadi kelihatannya jadi lebih berat ya, karena tanggung jawabnya kanan kiri lah istilahnya gitu. Awalnya ini gimana dok, menjalani 2 status ini ya, sebagai ibu, sebagai dokter, dan juga satu lagi sebagai, ya bisa dikatakan public figure ya, karena dokter sudah di dunia entertain gitu. Juara Nonet 1990 ya dok ya? Betul. Gila ya, berapa puluh tahun yang lalu? Baru 30 tahun yang lalu dok. Baru 30 tahun yang lalu. Nah ini mungkin bunda-bunda juga penasaran nih gitu sama dokter Lula. Jadi artis, jadi dokter, sekarang jadi ibu 3 anak gitu. Kalau jadi artis, jadi dokter nih lebih dulu yang mana nih? Gini, kalau artis sama dokter itu, jadi saya mulai agak nyoba-nyobain tasting the water, nyoba-nyobain dunia entertainment itu waktu kuliah di kedokteran. Jadi belum jadi dokter, tapi terus udah mulai tuh ikutan. Nah, sebenarnya yang buka pintu barangkali Abang None ya, ikutan Abang None kan masih mahasiswa waktu itu. Nah, jadi None, kemudian terbukalah banyak pintu sebetulnya. Walaupun sebetulnya nggak langsung ikutan lompat ke sinetron, kan waktu itu nggak diajakin juga, ya nggak bisa. Orang bolak-balik jaga malam di rumah sakit, gimana ikutan main sinetron, kan nggak mungkin gitu ya. Tapi ya sebetulnya yang buka pintu ya waktu Abang None itu tahun 90, umur 20 tahunan, karena memang belum jadi dokter. Tapi terus kemudian orang udah tahu namanya, sebetulnya kan disebutnya Lula Kamal, nggak pernah disebut dokter Lula gitu, enggak, karena orang masih belum ngeh gitu. Tapi kan begitu punya nama, ditanya kan kerjaannya apa, sekolahnya apa, nah baru ketahuan, oh sekolahnya ini gitu. Jadi sebetulnya jadi presenter dulu. Sebetulnya aku tuh, makanya kalau orang tanya, anak waktu awal-awal kan suruh pilih, jadi mau jadi presenter atau mau jadi dokter gitu. Terus saya bilang, kenapa saya harus milih? Tuh kan saya dokter, saya sekolah. Saya nggak kemudian lompat dikasih sama orang, kan enggak. Terus jadi presenter juga saya ngelewatin jalan yang panjang, sampai kemudian saya bawain acara, sampai saya finally bisa bawain acara. Itu kan saya aja casting dari sekian, nggak tahu deh berapa ribu orang gitu casting gitu ya, kita casting sekian banyak orang, diambil sekian, sampai finally saya yang diambil bawain acara TV itu kan panjang perjalanannya. Dan saya nggak pernah bawa embel-embel dokter Lulanya, karena waktu kita diuji itu kita nggak ditanya backgroundnya kita apa, kita dikasih ya diuji pasti dikasih ini loh, ini acaranya kamu bawain deh. Orang kemudian menilai ini kira-kira bisa nggak dia bawain acara. Lebih ke arah situ sih. Jadi, tapi kalau ditanya sekarang, mau jadi yang mana? Kan profesinya banyak nih, mau jadi yang mana? Pilihan saya pertama, jadi bunda. Jadi ibu dulu. Jadi itu dan prioritas utama. Kalau di rumah lagi membutuhkan, semua ngalah. Jadi kalau orang tanya sama saya, gimana bagi waktunya? Nggak pernah perlu bagi waktu, karena ada yang prioritas utama. Prioritas utama nggak akan pernah kalah sama yang lain. Rumah yang utama ya dok ya? Utama rumah. Keluarga. Betul. Nah, dengan segudang kesibukan agenda sana sini itu, suami, anak-anak protes nggak dok? Ini sekalian meluruskan, anak saya sebenarnya 4, karena suami kedua ini kan bawa anak 1 yang umurnya udah 20 tahun ya. Dan memang kebetulan sih ikut sama ibunya di Jerman. Tapi setiap biasanya liburan tuh sama kita. Nih kita liburan ini nggak sama dia nih gara-gara ya pandemi ini. Biasanya sama dia. Terus kalau ditanya protes nggak anak-anak? Suami, karena suami kedua udah dari awal kita kenal berhubungan, dia sudah tahu kerjaan saya seperti apa gitu ya. Jadi nggak protes. Dan tapi suami saya berhak protes. Jadi kalau suami saya tuh udah ngomong, saya tuh nggak pernah marah, nggak pernah yang nggak usah, nggak boleh ya, nggak gitu, nggak pernah. Tapi kalau dia udah ngomong gini, manggilnya Neng, kan orang Sunda, manggilnya Neng gini, Neng, semuanya dikerjain ini Neng, nanti sakit Neng, udah cukup. Itu adalah alarm bunyi merah banget sebetulnya. Jadi itu udah yang ting, udah tahu diri langsung. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, oke, gitu. Sementara anak-anak sih gini, saya tuh punya cerita karena kan saya pernah jadi janda cukup lama. Jadi saya punya cerita waktu anak pertama saya. Dia suka bilang gini, Mama, semua orang tuh maminya datang.
Semua orang mamanya tuh datang di sekolah setiap ada pementasan, cuma mama yang nggak datang. Terus pokoknya gitu, dan semua orang kan suka nanyain, mama kamu di mana? Anak-anak kecil itu loh, zaman TK kan gitu ya. Terus anak saya bilang sama dia, iya, tapi mama kamu tuh kerja, mama yang lain kan nggak kerja. Nah, terus saya tuh bisa ngasih cerita sama anak saya bahwa your mom is okay karena your mom is kerja. Ada waktu mama datang, ada waktu mama nggak datang. Terus dia bisa bilang sama semua orang, oh mama aku tuh kerja gitu. Jadi dia bisa banggain. Intinya sih satu sebetulnya, anak kita itu harus ngelihat sisi positifnya. Yang ngasih lihat siapa kita, yang ngajarin siapa kita. Ada waktu, lucu sih sebetulnya, waktu sekali kan tidak punya suami, kan orang tua tunggal. Sementara semua orang datang sama suami istri, dan semua anak-anak nanya, papa kamu mana? Mulai nih papahnya ditanyain, terus udah gitu nggak lama kemudian saya punya pasangan baru, ya belum nikah ya, baru pasangan doang. Sementara terus baru dia mulai agak gedean, mah aku kok papahnya banyak, ada papah ini gitu, ada papah ini gitu kan ya. Terus dia bingung, kenapa papah aku 2, sementara orang lain papahnya 1 loh mah gitu, udah mulai protes. Itu kan anak kecil tuh ada aja ceritanya. Umur berapa nih? Itu umur TK kan. Jadinya kok aku 2 sih mah, ada papa ini sama papa ini, kalau orang lain tuh papanya 1 loh mah, aku tanya gitu kan. Terus aku bilang, ya 5 tahunan dia udah ngomongnya udah lancar kan, walaupun pelo-pelo dikit. Terus aku bilang, kamu tuh lebih untung papanya 2, kamu kalau ulang tahun ya kadonya kamu hitung deh, dari papanya 2, neneknya 2, neneknya enggak 2, lebih lagi, neneknya ada 3, terus kakeknya langsung banyak. Langsung mikir, terus dia cerita loh sama semua teman-temannya. Besoknya ibu-ibu lain langsung protes sama aku karena anaknya minta papahnya 2, pengen kayak Kela. Katanya. Tapi ya mau gimana, harus gitu kan, anak kita mesti kita bikin senang, jangan kemudian dia sedih, oh bercerai, oh begini, oh jangan, kita lihat semuanya yang bagusnya, warnanya bagus aja deh katanya, colornya.